Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan gue Randy Fudo dan ini Enda. Nah, kali ini akhirnya bisa monetize. Congrats. Akhirnya setelah berjuang sekian bulan, akhirnya kan bisa monetize juga. Dan sebagai bentuk apresiasi dari kami karena ya penontonnya sudah meluangkan waktu buat nonton dan itu mendapat insight zodiak. Sudah meluangkan waktu, sudah nyalain lonceng gitu kan, sudah subscribe kita. So kita ada giveaway kecil-kecilan. Giveaway ya, cuma mungkin kan memang kita belum bisa dalam bentuk barang, tapi kita dalam bentuk jasa. Dalam bentuk jasa gini. Intinya nanti akan ada pengumuman di mana kita akan mengadakan live reading. Live reading. Jadi nanti kita nanti akan buat posternya, kita akan buat pengumumannya di post di YouTube dan sosmed kita semua. Nanti jamnya, tanggalnya, jam berapa sampai jam berapa. Kemudian nanti di saat itu silakan tune in di channel gue Randy Fudo. Nanti ada pertanyaan apa, selama durasi itu kita akan berusaha jawabin. Yes, and it's for free. Yep, jadi free. Buat kamu yang nanti pokoknya pantengin aja terus sosial medianya Randy Fudo. Kita akan segera umumkan sih ya. Oke. Ya, sekarang kita akan untuk membacakan zodiak di bulan Oktober. Oktober kan sudah banyak yang terjadi di bulan September ini, terutama di Jakarta. Ya, tapi kali ini kita akan berjalan terus untuk yang bulan Oktober untuk seperti biasa bulanan, secara umum, karir dan percintaan tentunya. Ya, topik yang paling banyak dinanti percintaan. Yang paling terakhir. Iya gitu kan. Oke, so gimana untuk tiap zodiak? Saksikan berikutnya. Ya, zodiak kali ini yang kita bacakan adalah zodiak Aries. Oke, baik, kita akan baca untuk kondisi general. Generalnya dulu. General. Kemudian karir tuh termasuk rezeki ya, karir, rezeki, ya, keuangan, gitu tidak itu kan. Sama percintaan nanti kita akan bacakan baik untuk yang single maupun yang sudah punya pasangan. Aries. Oke. General Dulu ya. Pertama, High Priest. Widih. Oke. Kedua, Knight of Cups. Tiga, Five of Wands. Oke. Aries secara general sih ini kayak menunjukkan, apalagi kartu The High Priest ya. Kartu The High Priest itu kan melambangkan orang yang sudah tahu, orang yang sudah belajar banyak dan dia mengeluarkan ilmunya secara lebih bijaksana. Kan? Sementara Knight of Cups tuh ya menunjukkan relasi juga, orang-orang yang bertemu dengan orang baru, dan Five of Wands kan lebih ke persaingan lah, lebih ke kerjaan atau karir. Intinya kalau kita bilang Aries di bulan Oktober ini secara general, Aries ini punya beberapa teman yang cukup ya bisa dikatakan mungkin kurang dari setahun kenalnya. Efek dari dampak kerjaan, atau karirnya atau kegiatan apapun lah. Nah, ketika dia tidak kenal itu, Aries ini sangat disarankan gunakan jam terbang dia, pengalaman dia sebelumnya. Kalau untuk membedakan mana koneksi yang memang bisa diandalkan, mana koneksi yang tampaknya nih bisa pelan-pelan nih musuh di belakang nih. Kenapa? Karena koneksi-koneksi ini semua yang baru-baru ini emang berkaitan sama kerjaan dan tentunya ada persaingan. Ya, lepas dari persaingan sehat dan persaingan ataupun persaingan nggak sehat ya. Tapi di sini sih kayak menunjukkan Aries siap-siap gunakan pengalamanmu, gunakan jam terbangmu untuk membedakan mana teman-teman baru, which is kurang dari setahun kenalannya, mana teman-teman baru atau kenalan-kenalan baru yang emang bisa dipegang, dan mana yang ternyata kayaknya belum deh. Oke, mungkin ada yang kayak cuman pengen cari ilmu terus pergi. Ya istilahnya siapapun orangnya nanti yang Aries temuin, ya sikapi dengan bijaksana lah. Ya kalau versi aku sih selama masih bermanfaat ya udah, kalau udah nggak bermanfaat dan ternyata orang yang menyebalkan ya udah gitu. Don't get too deep. Jangan terlalu dalam lah intinya lah. Gitu. Lanjut untuk yang karir. Kartu pertama Seven of Swords. Oke, Seven of Swords.
Nine of Pentacles. Nine of Pentacles. Sama Seven of Wands. Seven of Wands. Oke. Simpelnya Seven of Swords ini sih kayak nunjukin main aman. Main amannya bener-bener dalam intrik-intrik itu main aman. Kenapa? Kalau Nine of Pentacles sih kayak menunjukkan rezekinya lebih banyak sih. Tapi kenapa ya? Sementara di Seven of Wands ini sih kayak nunjukin 7 tongkat. Ini kayak mempertahankan kerjaan yang sudah ada sih. Berarti kalau secara direkap gini, secara karir berarti ya. Secara karir yang sekarang untuk Aries, tahan dulu. Intinya cari aman dulu. Bagi yang punya kerjaannya ngantor, hindarin untuk berpindah, hindari untuk keluar. Nanti dulu. Bagi yang punya bisnis sendiri ya hindarin untuk give up. Jadi istilahnya main aman, hindari untuk give up, jangan langsung dilempar gitu aja, dibuang gitu aja bisnisnya. Karena kenapa? Karena ini sih di bulan Oktober sih Aries sih duitnya sih lumayan. Duitnya lumayan. Ya bisa dikatakan dari kerjaan, dari bisnis atau gimana cukup oke. Cuma duit yang lumayan itu digunakan untuk mempertahankan bisnis yang sekarang juga. Kerjaan yang ada juga. Jadi bisa dikatakan pengeluarannya banyak, pemasukannya juga nggak kalah banyak. Jadi main aman di situ, main amannya di pengelolaan keuangan ya sih. Jadi yang ada sini kayak seakan-akan kayaknya gue lagi keluarin dapat duit banyak nih, dapat rezeki banyak nih dari kerjaan yang sekarang. Tetap boleh belanja nggak? Boleh ini nggak? Tunggu dulu. Mulai ada ininya lah, ada secara cermat dulu, soalnya ini ternyata nih pengeluaran dari kerjaan nih juga lumayan ternyata. Oke, jadi mungkin kayak income-nya gede, tapi kayak ada godaan untuk ternyata nih peluang-peluangnya yang harus dimodalin juga banyak gitu kan. Iya, jadi ya jajan boleh tapi tolong terkontrol dulu, sesuai budget dulu dah, karena pengeluaran income itu, pemasukan yang besar itu ternyata juga seimbang dengan pengeluaran di selama bulan Oktober yang juga nggak kalah banyaknya ternyata. Dan itu penting buat ngembangin usaha yang sekarang. Oke. Gitu. Untuk yang begitu Aries, semoga kamu mengerti ya. Intinya pokoknya tahan-tahan pengeluaran. Meskipun gede pemasukannya. Oke. Untuk percintaan. Wow. Page of Cups. Six of Pentacles. Oke, Six of Pentacles. Page of Swords. Page of Swords ya. Oke. Kenapakah ada relasi baru? Buat yang single dulu deh ya. Iya, paling yang single tuh paling gampang. Ada relasi baru. Aries Oktober cari relasi baru. Aku nggak tahu bagi yang single, bagi yang sudah punya gebetan, atau misalnya bagi yang gebetan, PTM, HTS, Backstreet, whatever namanya, itu coba mulai bukan langsung sih, tapi mulai mempertimbangkan untuk mulai cari relasi baru. Carinya adalah yang sesuai dengan kapabilitas dan situasi dirimu. Ada sini. Jadi benar-benar udahlah, objektif lah, real aja lah. Jadi misalnya Aries dari situasinya buat yang single, butuhnya misalnya secara keuangan oke. Nggak mesti yang kaya banget, tapi keuangan nih oke. Secara passion, secara kerja juga oke. Sayang pasangan juga, sayang keluarga atau gimana. Jadi sesuai dengan target Aries yang sudah tentukan sebelumnya. Soalnya sebelumnya ini kan cenderungnya kan dapat pasangannya nih targetnya A, dapetnya B nih. Atau targetnya A, dapetnya C. Nah sekarang agak saklek dah. Agak saklek deh, minimal 3 target yang paling penting harus masuk kriteria untuk di pasangan baru itu. Karena ternyata untuk yang single ini, untuk yang single terutama ya, Aries ini ada kecenderungan ketika dia itu punya pasangan, dia akan melibatkan pasangannya dalam seluruh hidupnya. Baik sosial, kerjaan sebagian kalau memungkinkan, maupun yang lain-lain, yang maupun keluarganya juga secara nggak langsung. Jadi dia emang cenderung ingin melibatkan pasangannya ke dalam hidupnya. Oleh karena itu, istilahnya ya sesuai dengan kriterianya aja deh, kita Aries realistis aja untuk Oktober buat yang single.
single, HTS-an ataupun apapun itu yang memang belum resmi dinyatakan, ya sudah, kalian segera cari pasangan. Bagi yang istilahnya ini ya, bagi yang ditanya apakah pasangannya sekarang ini bisa dipertahankan, calon pasangannya jujur sih nggak terlalu sih, nggak bagus sih kabarnya sih. Maybe karena kamu juga butuh orang yang memang bisa kamu andalkan, baik itu cewek maupun cowok ya. Jadi ya udah cari deh yang benar-benar. Ya bisa dikatakan mestinya kalaupun emang itu udah jadi pasangan, itu seharusnya udah jadi sejak September kemarin. Kalau Oktober tuh nggak jadi, udah telat gitu loh. Iya. Udah lewat momentum lah istilahnya. Sekarang mau dia pasang juga udah susah. So ya sudah ya, cari yang baru. Iya, istilahnya waktunya udah habis gitu loh. Ngapain dipaksa lagi? Okay. Nah tapi kalau buat yang sudah punya pasangan, ini kayak menunjukkan, tolong mulai ada penunjukan untuk mencari kembali hal-hal yang bisa menyegarkan relasi. Jadi serasa kayak ketemu pacar baru padahal pada lama gitu. Hal-hal yang bisa menyegarkan relasi, yang merefresh kembali relasi, ya seakan-akan ketemu orang baru lagi, padahal mah orangnya sama gitu. Diingat-ingat lagi kenapa sih kamu bisa suka sama dia? Kenapa sih akhirnya kamu milih dia untuk jadi suami atau istri kamu? Ya begitu, karena kalau di sini sih kayak menunjukkan Aries ini kan baik lagi, dia kan sangat melibatkan pasangannya ke kehidupannya, sangat melibatkan pasangan kehidupannya dan cukup realistis. Tapi di sini saya kayak menunjukkan untuk bagi yang punya pasangan, karena let's say bisa dikatakan ada sedikit problem keuangan yang memang harus dibicarakan baik-baik ke pasangan yang sudah punya pasangan. Dan ini harus jalankan, dicari jalan tengahnya lah. Makanya ini sudah ada semacam ini bukan problem sih, tapi keuangannya tuh harus seobjektif mungkin, ada pengeluaran, ada pemasukan, dan semua itu harus secermat mungkin, dan ini harus dibicarakan ke pasangan. Alhasil itu kan cukup ngasih beban pikiran lah ya, sensitif. Oleh karena itu sebelum ngomongin itu, ini hubungannya tolong di refresh dulu nih, biar happy dulu nih istilahnya nih. Dibuat happy dulu supaya nanti ketika ada omongan-omongan yang sensitif, pertama duit, itu hasilnya sih oke. Dan jadinya pasangan yang Aries ini akhirnya, pasangan Aries ini bisa mau bekerja sama dengan baik, bisa mau bahu-membahu lah untuk bangun ya keluarga kecil, atau itu yang sudah bagus lah, yang harmonis lah. Ya, jadi cari momen terbaik dulu kali ya, suasananya dibikin enak sebelum kamu ngomongin hal yang sensitif. Demikian untuk Aries. Mau direkap gak? Direkap. Intinya kalau secara general, pertemanan yang ada sekarang tuh mulai diteliti, gunakan dengan pengalaman yang sudah ada tentunya. Sementara kalau soal karir atau rezeki, tahan pengeluaran, tahan dulu karir sekarang, hindari untuk pindah ke tempat lain dulu. Karena meskipun rezekinya sekarang lagi naik, tapi pengeluaran juga lumayan. Sementara untuk percintaan yang single ya kalau kemarin ngegebet terus, ya now this is the deadline, waktunya move on ke yang lain. Sementara bagi yang sudah punya pasangan, refresh kembali hubungan sebelum membicarakan hal-hal yang sensitif. Tunggu, pasangan di sini maksudnya yang gini, definisi antara yang sudah berpasangan dan belum berpasangan ini apa nih? Pasangan which mean baik sudah punya pacar maupun sudah menikah. Oke, kalau yang belum berpasangan masih dalam tahap kayak PDKT atau HTS ya kan? Ya begitu. Sementara yang punya pacar tadi ya senengin dulu pasanganmu sebelum nanti membicarakan hal yang sensitif. Ya mungkin kalau yang sudah berkeluarga mungkin membicarakan secara keuangannya gimana. Bagi yang sudah punya pasangan mungkin membicarakan gimana nih. Maksudnya yang pacaran atau tunangan. Iya, bagi yang tunangan tuh gimana nih mau meritnya segala macam kamu dibicarain tuh. Nah itu sebelum ngomongin kayak begituan ya naikin dulu lah moodnya lah. Oke, baiklah, demikian bacaan Aries untuk bulan Oktober. Jangan lupa like dan subscribe. Oke, thank you.